Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan terkait salah satu bagian dari terminologi deskriptif pada tumbuhan, yaitu akar. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas A2 dan PPAPK yang beranggotakan saya, Mas Akbar Fatur Rahman, Saya Nala Ranelia Putri. Saya Hani Nur Fitri. Saya Urai Nurbaiti. Saya Mita. Saya Nia Amalia Pradana. Saya Anggun Lestari. akar adalah bagian pokok yang nomor 3 di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Akar tidak seperti batang, tidak memiliki ruas dan ruas dalam, memiliki percabangan yang tidak teratur, dan menghasilkan akar lateral endogen. Setelah benih berkecambah, biasanya radikula memanjang menjadi akar primer, membentuk akar tunggang. Namun, dapat ditemukan beberapa variasi lain. Sebagai bagian dari tumbuhan, akar memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Akar adventif adalah akar yang berkembang dari bagian manapun selain radikula atau akar lain. Contoh tanaman dengan akar adventif adalah Dendrocalamus asper. Akar udara adalah akar yang tumbuh di udara. Pada anggrek epifit, akar udara yang disebut akar epifit ditemukan menggantung pada anggrek dan ditutupi oleh jaringan filamen yang kenyal. Anggrek juga memiliki beberapa akar pelekat yang dapat menembus celah-celah dan membantu dalam penambatan. Contoh tanaman dengan akar udara adalah Arachnis flosairis. Akar asimilasi adalah akar yang mengandung klorofil hijau yang mampu mengasimilasi karbon. Contoh tanaman dengan akar asimilasi adalah Tinospora cordifolia. Akar serabut adalah akar yang keras seperti benang yang umum ditemukan pada tumbuhan monokotil, terutama rumput-rumputan. Biasanya bersifat adventif. Contoh tanaman dengan akar serabut adalah Cocos nucifera. Akar banir adalah akar yang membesar, menyebar secara horizontal, dan menebal secara vertikal pada pangkal pohon-pohon tertentu di daerah rawa. Contoh tanaman dengan akar banir adalah Ceiba pentandra. Akar berdaging adalah akar yang tebal dan lembut dengan banyak jaringan penyimpanan. Akar penyimpanan mungkin merupakan modifikasi dari akar tunggang. Akar tombak adalah akar yang bengkak di bagian tengah dan meruncing di bagian samping. Akar kerucut adalah akar yang melebar di bagian atas dan menyempit di bagian bawah. Akar gasing adalah akar yang sangat bengkak dan hampir membulat, yang tiba-tiba menyempit di bagian bawah. Contoh dari akar tombak adalah Raphanus sativus. Contoh dari akar kerucut adalah Daucus carota, dan contoh dari akar gasing adalah Brassica rapa. Selain akar penyimpanan yang merupakan modifikasi dari akar tunggang, terdapat modifikasi akar adventif penyimpanan. Akar berumbi adalah akar yang membentuk kelompok umbi, yang tumbuh dari simpul batang. Akar fasikulasi adalah akar yang bengkak, yang muncul dalam kelompok. Akar nodulosa adalah akar di mana hanya ujung akar adventif yang membengkak seperti manik-manik. Akar moniliform adalah akar di mana bagian-bagian dari akar membengkak dan mengkerut sehingga tampak seperti manik-manik. Contoh dari akar berumbi adalah Ipoma batatas. Contoh dari akar fasikulasi adalah Asparagus officinalis. Contoh dari akar nodulosa adalah Curcuma amada, dan contoh dari akar moniliform adalah Dioscore halata. Akar haustoria adalah akar berukuran kecil yang menembus jaringan xilem inang untuk menyerap air dan nutrisi atau menyerap bahan fotosintesis dengan menembus jaringan phloem. Contoh tanaman dengan akar haustoria adalah Cuscuta campestris.
Akar mikoriza adalah akar yang dipenuhi miselium jamur yang membantu penyerapan akar. Miselium jamur dapat menembus sel korteks atau membentuk mantel di atas akar dengan beberapa hifa yang menembus sel luar. Pada mikoriza, vesikular arbuskular, hifa jamur menembus sel-sel korial dan membentuk massa hifa yang disebut arbuskulum. Contoh tanaman dengan akar mikoriza adalah Pinus sylvestris. Akar napas adalah akar geotropisme negatif yang tumbuh secara vertikal ke atas dan membawa lentisel khusus dengan pori-pori untuk pertukaran gas. Akar ini dikenal dengan nematofor. Contoh tanaman dengan akar napas adalah Avicennia alba. Akar pilar adalah akar udara memanjang yang muncul dari cabang-cabang horizontal pohon, menghantam tanah dan memberikan penahan yang lebih besar dan sering menggantikan batang utama. Contoh tanaman dengan akar pilar adalah Ficus benghalensis. Akar penguat adalah akar adventif yang muncul dari simpul bawah tanaman dan menembus tanah untuk meningkatkan daya cengkram. Contoh tanaman dengan akar penguat adalah Zea mays. Sekian dari terminologi deskriptif kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.